senang sekali saya Ajeng Hatalaya bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kita Tribun Pastori. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung di layar monitornya? Seperti biasa, Tribun Pastori hadir dan kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage di tema-tema yang selalu saja kita bahas di Tribun Pastori ini. Kami juga meminta partisipasi dari Tribuners tentunya ya untuk bisa ikut berbaur nimbul gitu ya di pembicaraan kami di kolom komentar berupa pertanyaan, mungkin ada saran juga, kritik juga boleh banget bersama narasumber yang sudah hadir di Tribun Pastori sore hari ini. Studio kami di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair. Ya, terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, salam sehat selalu. Cool. Gimana kabarnya Pak Subair? Alhamdulillah baik. Repot banget gitu ya, ada agenda panjang yang dilakukan karena kami agak susah sekali begitu ya menjadwalkan talk show dengan Pak Subair bahkan sebelum masa kampanye, dan kali ini aktivitasnya lebih banyak di ibu kota ya. Iya, lebih banyak di Ambon sekarang. Oke. Nah, Tribuners, kami akan membahas terkait dengan tema yang sudah kami sounding di Instagram official kami, yaitu antisipasi pelanggaran kampanye di pemilu 2024. Tribuners, ini lebih banyak nanti bakal kami gali ya terkait dengan tugas-tugas Bawaslu di lapangan seperti apa. Nah, dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, Tribuners, ya pasti ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini perlu nih ditindaklanjuti seperti apa, dan itu bagian daripada gawenya Bawaslu nih. Untuk itu kami undang Pak Subair di sini. Mungkin sebelum kita menelisik lebih jauh ya, adakah temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu di masa kampanye ini? Mungkin Pak Subair boleh jelasin dulu apa itu pelanggaran pemilu, biar Tribuners juga paham nih. Baik, yang pertama mungkin kita bicara soal pelanggaran pemilu secara umum ya. Jadi ada 4 jenis pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dari Bawaslu untuk pertama mencegah dan menindak. Yang pertama, pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan peserta pemilu dalam hal prosedur, mekanisme, dan tata cara. Kemudian yang kedua ada yang namanya pelanggaran etika. Pelanggaran etika ini dilakukan oleh anggota Bawaslu dan anggota KPU seluruh jajaran terkait dengan sumpah janjinya. Nah, nanti yang menangani pelanggaran etika ini adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tadi kalau pelanggaran administrasi itu murni diserahkan ke Bawaslu di semua tingkatan, tergantung pelanggarannya di mana. Kemudian yang ketiga, pelanggaran pidana pemilu. Nah, pelanggaran pidana pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu sudah jelas pelanggarannya apa, kemudian ancamannya seperti apa. Nah, pelanggaran pidana ini ditangani secara bersama oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam sentra Gakumdu. Ya. Dan yang terakhir ada yang namanya pelanggaran undang-undang pemilu lainnya. Pelanggaran yang tidak diatur dalam pemilu, tetapi menjadi ranah Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Contohnya adalah pelanggaran netralitas ASN. Ya. Jika ada ASN yang melanggar, Bawaslu diberi kewenangan untuk menindaklanjuti, menelusuri, dan merekomendasikan hasilnya kepada KSN. Nanti KSN kemudian memberi sanksi melalui PPK masing-masing, dan Bawaslu juga diberi tugas untuk mengawasi sampai pada pelaksanaan sanksinya. Baik. Itu secara umum ya. Nanti kalau kita bicara soal pelanggaran kampanye, itu lain lagi. Baik. Mungkin kita masih tentang 4 jenis pelanggaran yang tadi disebutkan. Salah satunya yaitu pelanggaran administrasi yang mana ditangani oleh Bawaslu di semua tingkatan ya, tergantung di mana pelanggaran itu terjadi. Lalu sejauh ini adakah pelanggaran administrasi itu yang ditangani? Ya, kita punya beberapa kasus pelanggaran administrasi bertahapan. Pada tahapan pendaftaran parpol, ada 4 laporan, atau bukan laporan, ada 4 temuan
yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ke provinsi, dan kami kemudian menindaklanjutinya melalui adjudikasi. Oh iya, mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa pelanggaran tadi itu ditangani oleh Bawaslu dengan bersumber dari dua sumber. Oke, Yang siapa pertama, saja? temuan. Temuan artinya pelanggaran itu ditemukan oleh Bawaslu, kemudian penanganannya dilakukan oleh Bawaslu setingkat di atasnya. Jadi jika kabupaten kota menemukan pelanggarannya, maka dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi. Baik. Kemudian yang kedua, laporan. Laporan. Nah, laporan ini dari masyarakat. Masyarakat bisa melapor ke semua Bawaslu jajaran mana saja, dan kemudian ditangani oleh Bawaslu tempat pelaporannya. Nah, saya kembali ke tadi ya, pelanggaran administrasi. Pada saat pendaftaran parpol ada 4 temuan Bawaslu provinsi yang kita tindak lanjuti melalui adjudikasi, kuasi pengadilan, dan telah kita putuskan bahwa Bawaslu KPU melakukan pelanggaran waktu itu dan kita beri teguran. Kemudian pada saat pendaftaran calon DPD, ada 5 anggota, bukan anggota, ada 5 calon anggota DPD yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu, dan kemudian Bawaslu melakukan sidang adjudikasi dan memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan 4, bukan mengembalikan sih, dari hasil mediasi antara pelapor dengan KPU, kita sepakati bahwa KPU mengakomodir kembali 4 calon DPD yang tadinya dicoret karena tidak anggap tidak memenuhi syarat. Ya. Yang satunya tidak bisa karena memang permintaannya berbeda dengan yang lain. Kemudian yang terakhir kemarin di penetapan DCT ada 4 ya. Ada 4 kasus yang masuk ke Bawaslu, 3 adalah 2 temuan dan 2 laporan. Semuanya sudah diputuskan oleh Bawaslu, dan semua putusannya memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan semua nama yang dicoret oleh KPU itu. Nah, itu untuk administrasi. Baik. Oke, Tribuners, semoga Anda masih mengikuti obrolan kami ya. Nanti pertanyaannya boleh dikirimkan di kolom komentar. Baik Pak, kita masuk ke tadi itu pelanggaran pemilu yang mana diatur seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Suphair. Nah, ini terkait dengan pelanggaran di masa kampanye pemilu nih, seperti yang diatur dalam peraturan KPU ya, Tribuners, yaitu nomor 15 ya. Baik. Ada beberapa jenis metode kampanye yang disebutkan di situ. Salah satunya diantaranya itu ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye seperti yang kalian lihat di mana-mana banyak banget ya APK yang sudah berseliweran di masa kampanye ini. Dan kita sudah memasuki di hari keberapa ini? Hari ke mana tadi? Sudah sebulanan belum ya? Belum ya, dari 28 sampai sekarang kurang dari sebulan ya, 24 hari. Ya, 24 hari. 24 hari sampai sekarang ini, apakah Bawaslu sendiri di tingkat provinsi ya sampai di level kabupaten itu apakah ada pelanggaran yang ditemukan terkait dengan yang diatur dalam peraturan KPU itu? Iya. Jadi aturan yang kita pedomani dalam melihat atau mengawasi kampanye ini kan sesungguhnya yang utama ya ada 3. Yang pertama ya pasti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan tadi memuat semua pelanggaran yang saya sebutkan. Yang kedua tadi PKPU 15 tahun 2023 yang diubah dengan PKPU 20 tahun 2023 karena memasukkan putusan MK 65 yang melarang kampanye di tempat ibadah. Itu juga kan ada perubahan, kampanye dibolehkan di fasilitas pemerintah dengan lembaga pendidikan, tetapi dengan catatan. Nah, catatan di hari-hari tertentu begitu? Bukan, catatannya itu dimuat di PKPU 20.
Misalnya kalau lembaga pendidikan hanya boleh di perguruan tinggi, Ya. tidak boleh di SMA ke bawah. Itu pun di hari Sabtu ya? Ya, di hari libur tidak boleh mengganggu aktivitas pendidikan, dan yang kedua tidak boleh membawa atribut apapun. Sih. Kalau di tempat ibadah itu mutlak dilarang, termasuk di halamannya. Nah, rujukan kita itu. Nah, dalam melihat pelanggaran pemilu, kita melihat beberapa aspek pelanggarannya. Ya. Misalnya yang pertama dari aspek materi. Tidak boleh mempersoalkan bentuk negara kesatuan. Tidak boleh mempersoalkan Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh mempersoalkan Pancasila. Dilarang menghujat, dilarang menyebar berita bohong atau ujaran kebencian dan sebagainya. Itu dari aspek materi. Nah, kemudian dari aspek waktu. Kampanye yang dilakukan hari ini sampai tanggal 21 Januari nanti hanya kampanye dalam hal tadi pertemuan tertutup, rapat terbatas, penyebaran DPK. Untuk rapat umum, kemudian kampanye di media massa, di media elektronik, atau di iklan-iklan di media sosial itu masih dilarang. Kemudian yang ketiga itu dari yang itu metodenya, yang ketiga dari aspek zonasinya. Nah kan kalau zonasi berarti atau tempatnya. Nah, kita merujuk kepada surat keputusan KPU di setiap jajaran ya, provinsi, kemudian kabupaten. Ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye. Oke, di mana saja seharusnya? Nah, itu ada di SK KPU. Kita merujuk. Misalnya di Kota Ambon kan jalan protokol itu dilarang. Ya. Kalau di secara umum dilarang dipasang di pohon, di taman, di jalan protokoler, jalan bebas hambatan, di tempat-tempat fasilitas pemerintah dan sebagainya. Itu yang kita awasi. Dan setiap hari Bawaslu secara berjenjang dari kecamatan melaporkan ke kabupaten, kabupaten melaporkan ke provinsi, dan provinsi melaporkan ke RI. Dan bukan hanya sekedar melaporkan, Bawaslu juga menganalisis di setiap jajaran ini menganalisis, dan jika menemukan pelanggaran, maka langkah pertama Bawaslu adalah melakukan pencegahan. Oke, nanti kita akan bahas terkait dengan pencegahan. Lalu sejauh ini sudah adakah pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, dan bagaimana Bawaslu turut mengawasi agar pelanggaran-pelanggaran, kan ada laporan seperti itu kan, ada temuan, ada laporan seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti apa sejauh ini di masa kampanye 24 hari? Yang pertama, kita bagi dulu ya, untuk kampanye dengan penyebaran alat peraga atau bahan kampanye. Yang pasti, ya tidak boleh dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Jika dipasang di tempat dilarang, Bawaslu bekerjasama dengan Satpol PP melakukan penertiban. Tapi sebelumnya kita menyurati dulu peserta pemilunya. Sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Kita himbau, kita catat bahwa ada pelanggaran di titik ini. Diminta kepada peserta pemilu untuk secara mandiri menurunkan sendiri. Jika tidak dilakukan dalam waktu yang kami tetapkan, maka akan dilakukan penurunan oleh petugas. Berarti kemarin yang penurunan itu karena peserta pemilunya yang bandel atau gimana? Tim ya kalau dibilang bandel itu mungkin, tapi yang pasti Bawaslu tidak pernah melakukan penertiban alat peraga kampanye tanpa mendahulunya dengan surat pemberitahuan atau himbauan gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan kampanye pertemuan, entah itu pertemuan terbatas atau rapat tertutup, masalah terbesarnya mungkin ada dua yang kami temukan. Apa itu? Yang pertama, peserta pemilu belum menyampaikan daftar nama petugas kampanyenya. Padahal dalam PKP 15 itu disebutkan dengan jelas bahwa paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai, partai politik peserta pemilu dan peserta pemilu lainnya itu harus menyampaikan daftar nama atau tim kampanyenya ke KPU yang ditembuskan ke Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan surat pemberitahuan ke kepolisian. Jadi setiap rapat mengumpulkan orang, entah itu rapat tertutup atau pertemuan terbatas, panitianya harus menyampaikan surat pemberitahuan
kepada kepolisian sesuai dengan jajarannya yang wajib ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Itu yang hari ini sepertinya peserta pemilu masih belum terlalu tertib atau disiplin dalam menerapkan aturan ini. Tegurannya berupa apa itu? Kita sudah menyampaikan himbauan kepada masing-masing partai politik, peserta juga. Dan yang pasti misalnya, jika ada kampanye yang tanpa surat pemberitahuan, kami akan berkoordinasi dengan kepolisian, dan jika kepolisian menghendaki itu dibubarkan, ya kita bubarkan. Jika misalnya tidak, maka kita hanya akan memberikan surat peringatan, dan surat peringatan itu akan berakumulasi menjadi pelanggaran administrasi, dan sanksinya bisa saja larangan untuk mengikuti tahapan kampanye berikutnya. Ya, kalau APK pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan atau penyebaran bahan kampanye berupa stiker, jika tidak diindahkan himbauan dari Bawaslu, ya pasti kita tertibkan. Baik, baik. Selain dari kerjasama Bawaslu dengan pihak-pihak terkait, ada Satpol PP, bahkan kepolisian di dalamnya sebagai penegak hukum begitu ya. Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam hal ini mengawasi jalannya kampanye? Ya, salah satu perintah undang-undang kepada Bawaslu adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian yang lain, misalnya di pasal 94 ayat 1 Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 itu disebutkan bahwa Bawaslu wajib melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan proses sengketa proses pemilu melalui pencegahan. Pencegahannya itu meliputi pemetaan kerawanan dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi pemetaan kerawanan menjadi tugas utama, tugas pertama yang kami lakukan. Bawaslu ini melakukannya di Desember tahun 2022, dan kami juga mengikutinya dengan melaunching pemetaan kerawanan pemilu tahun 2024 untuk Maluku kemarin di 28 November tahun 2023. Sosialisasi terus kami lakukan, terutama untuk sasaran-sasaran strategis masyarakat ya. Dan selain sosialisasi, kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang kami dorong untuk melakukan deklarasi sebagai bentuk pernyataan sikap, bentuk kesiapan untuk bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan pemilu pada setiap tahapannya. Itu sudah kita lakukan. Hampir semua OKP sudah melakukan deklarasi, dan hari ini tadi saya dikasih tahu oleh koordinator dari BEM Nusantara Provinsi Maluku, mereka akan melakukan deklarasi sekitar jam 17 nanti. Di hari ini? Di hari ini. Oke. Tribuners standby ya. Nanti kami update lagi terkait dengan deklarasi tersebut. Baik, Pak Subair. Ada anggota Bawaslu Republik Indonesia ya, Ibu Loli Suhenti, yang baru-baru ini menyebutkan bahwa pertarungan yang berbau persaingan yang saling menjelekan itu paling banyak ditemukan atau ada di dunia digital begitu, atau sosial media. Bagaimana dengan di Maluku, dan seperti apa sih Bawaslu menemukan pelanggaran-pelanggaran di dalam dunia digital atau sosial media itu? Iya, untuk mengawasi kampanye atau tadi persaingan bebas dunia digital, Bawaslu Provinsi Maluku juga telah membentuk sebuah Pokja yang namanya Pokja isu-isu negatif. Itu khusus mengawasi kampanye di media-media sosial. Kami membuka posko yang jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran, di situ bisa melaporkan ke Bawaslu. Bisa ke kantor, bisa juga melalui nomor telepon yang kami sampaikan, kami sebarkan lewat media sosial resmi Bawaslu, dan bisa juga lewat media sosial resmi Bawaslu yang kami cantumkan di posko itu. Sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke masyarakat, dan beberapa patroli cyber yang kami lakukan juga belum menemukan. Ya, untuk pengawasan kampanye di ruang digital itu, kami telah bekerjasama pula dengan Mafindo yang memang menurut kami
memiliki konsentrasi yang memang cukup besar untuk masalah-masalah konten-konten media sosial, ya, termasuk bagaimana mengawasi hoax. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya mengawasi, tapi melakukan pencegahan berupa sosialisasi untuk mencegah penyebaran hoax. Berarti bisa dibilang di hari ke-24 masa kampanye ini masih adem ayem gitu ya Pak? Iya, alhamdulillah. Maluku mungkin karena fokus pemilu hari ini kan kelihatannya lebih berat ke pemilihan presiden ya. Ya. Dan jika kita melihat ke pemilihan presiden, jumlah pemilih di Maluku ini kan sangat sedikit. Misalnya Kabupaten Bogor, satu kabupaten Jawa Barat, itu jumlah satu dapil itu terdiri atas 9 kursi dengan jumlah pemilih lebih dari 5 juta, ya kan? Sementara kita di sini pemilih kita hari ini untuk 2024 itu 1.341.012 orang, ya, dengan 4 kursi. Ya, berarti mungkin bakal rame begitu ya di pilkada ketimbang pemilu, begitu. Memang kalau merujuk ke pemilu dan pilkada sebelumnya, kontestasi yang disebut tadi bebas dan dinamis itu adanya di pilkada. Oke, berarti nanti kita tunggu ya, nanti bakal ngundang Pak Subairi lagi ketika masa pilkada 2024 nanti, dan kita lihat sejauh mana perbedaannya di tahun 2024 ini. Oke, tadi sudah disebutkan salah satu langkah pencegahan ya, biar mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran itu, selain kerjasama yang dibangun dengan berbagai stakeholders, termasuk masyarakat itu sendiri, sejauh ini apalagi yang sudah diedukasikan atau sudah dilakukan oleh Bawaslu? Kami sejak tahun 2020 telah melakukan sebuah program strategis nasional yang kita sebut dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dari tahun 2020, pada saat itu kan COVID, kita melaksanakannya dengan metode daring. Kemudian 2021, 2022, dan terakhir 2023 juga kita masih melaksanakan satu kelas di Maluku Tengah kemarin dengan jumlah peserta 85 orang. Nah, kader-kader pengawas partisipatif ini nanti kami harapkan menjadi agen-agen pengawasan Bawaslu di jejaring masing-masing. Kemudian kami juga secara intensif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menyasar Gen Z. Pemilih pemula ya. Kenapa pemilih pemula atau Gen Z ini menjadi fokus Bawaslu? Karena data kita hari ini 30,65% pemilih Maluku itu terdiri dari Gen Z, generasi yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Ya. Mereka juga dari hasil kajian-kajian ada kan, Gen Z ini menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam di media sosial. Sehingga mereka disebutnya sebagai mobile generation, orang yang memang melekat dengan gadgetnya. Jadi kami berpikir bahwa ini adalah kelompok strategis yang jika kita kelola dengan baik akan memberi dampak positif yang kemudian secara berjejaring akan berdampak masif ke seluruh pemilih. Ditambah lagi misalnya kajian terakhir, saya misalnya pernah membaca penelitiannya Ibu Siti Suhro dari BRIN, bahwa pemilih pemula hari ini mendominasi pemilih yang masih dalam dikategorikan sebagai pemilih mengambang. Masih bingung ya. Sehingga ada dua hal yang kami dorong di situ. Yang pertama, mendorong mereka agar menjadi pemilih yang cerdas dengan sampai golput. Kemudian yang kedua, bukannya sekedar menjadi pemilih yang cerdas, tapi juga menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Setidaknya jika menemukan pelanggaran, mereka punya kesediaan untuk melaporkan ke Bawaslu. Baik. Nah, Tribuners, terutama buat kalian yang ada di generasi Z ya, kelahiran di atas 96 ya, 97 sampai 2000-an.
peran penting ada di tangan kalian ya. Jadi kalian yang menentukan, yang mendominasi penentuan kepemimpinan dan negara Indonesia ini mau dibawa kemana untuk 5 tahun ke depannya begitu ya. Jadi betapa pentingnya partisipasi kalian di pesta demokrasi pemilu 2024 ini. Jangan sampai golput. Baik, jangan sampai golput. Kalau kami di Bawaslu ini juga harus hati-hati dengan simbol-simbol jaring itu. Oke, betul. Aduh, oke. Jadi hari ini Terutama untuk ASN. selain fokus kepada candidate, Bawaslu juga fokus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada ASN. Kami lakukan di hampir semua kabupaten kota, kerjasama dengan Pemdanya. Jadi di sosialisasi itu kita melakukan deklarasi netralitas ASN, karena dalam lampiran SKB antara Mendagri, Kemenpan RB, BKN, dan KSN dan Bawaslu ada lampiran yang menjadi kewajiban dari ASN dan hal-hal yang dilarang ASN. Nah, salah satunya itu dilarang Penggunaan jari. Iya. Bawaslu hari ini melakukan patroli media sosial juga untuk memastikan bahwa ASN ini tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang condong berpihak kepada salah satu calon, ataupun misalnya kepala desa yang melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu calon. Baik, di beberapa daerah itu ada kasus yang sudah ada satu kasus yang sudah terkuat, yaitu keterlibatan ASN, pelanggaran yang tadi disebutkan begitu. Di Maluku sendiri sejauh ini adakah ASN yang melanggar? Iya, laporan yang masuk ke kami baru 2 ya. Terjadi di kabupaten kota? Di SBB ada, SBB sudah dilakukan. Jadi ada 2 ASN di sana yang men-share flyer dari calon, dan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Panwascam di sana, Panwascam Puamual, dan sudah diselesaikan. Berarti penyelesaian di tingkat kabupaten saja? Ada 2. Kan setiap pelanggaran itu kan kita melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Jika misalnya ada unsur kesengajaan, maka ya pasti kita teruskan ke KSN. Tapi jika dilakukan karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan, maka ada beberapa alternatif yang akan dibicarakan, tentu saja melalui pleno dari Bawaslu di situ. Dalam kasus ini kesengajaan atau ketidaktahuan? Ketidaktahuan sepertinya. Masa? Iya ya. Itu yang kami terima laporannya. Tapi kan ini kan terjadi di desa. Di desa kita tahu bahwa hubungan antar orang di desa itu sangat kuat. Ya. Tapi bagaimanapun tetap kami berikan sanksi. Berupa apa waktu itu? Peringatan. Peringatan ya. Teguran. Dan jika mengulang akan kita tingkatkan sanksinya. Nah, yang sekarang yang kedua itu di Ambon, yang sekarang lagi ditangani oleh teman-teman. Dalam proses ya? Dalam proses. Kita belum tahu. Sebenarnya yang di SBB juga saya belum mendapatkan laporannya, apakah sudah ada putusan akhirnya atau tidak. Tapi selentingan ya, saya mendengarkan bahwa yang akan diberikan ke sana itu adalah sanksi surat peringatan kepada belum, karena belum terbukti atau gimana, saya belum cek. Yang di Kota Ambon sendiri pun hasilnya masih proses ya. Nanti boleh minta diupdate ya. Baik. Tadi permintaan update, saya berterima kasih karena diundang ke sini. Ya, karena salah satu upaya yang kami lakukan mensukseskan pemilu tahun 2024 di Maluku adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Jadi kami tidak boleh bekerja dalam ruang yang senyap. Betul. Atau ruang-ruang yang tertutup, karena pengawasan pemilu harus dilakukan secara gegap gempita, ya kan? Dilakukan secara masif, karena
semakin banyak mata yang mengawasi, Ya. maka akan semakin sedikit potensi pelanggaran itu terjadi. Baik. Dan jika masyarakat tahu bahwa kami bekerja, saya pikir masyarakat juga akan bertambah kepercayaan kepada kami. Dan jika masyarakat bertambah kepercayaan kepada kami, maka pemilu akan Ya. lebih baik. Saya pikir. Ya, saya pikir juga demikian ya Pak ya. Karena begitu keterbukaan, transparansi yang diperlihatkan ke publik ya terkait dengan pesta demokrasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri para pemilih untuk memutuskan keputusan mereka begitu. Karena ya ini pekerjaan kita semua seperti itu. Dan yang namanya pesta ya harus dinikmati oleh semua orang, terutama kita rakyat Indonesia. Mungkin ada satu jaminan dari Apa itu? buat Tribuners, bahwa semua laporan dan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu itu pasti kami tindak lanjuti. Jangan takut untuk melapor. Jika tidak ditindaklanjuti, kami diancam dengan laporan ke DKPP, pelanggaran etik. Ya. Meskipun nanti tindak lanjutnya kan tidak harus ketika misalnya laporannya pelanggaran pemilu tidak harus melanggar ya atau tidak kan, karena kami melakukan kajian. Kemudian ada prosedur-prosedur yang harus kami ikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan, yang kemudian kadang dianggap oleh pelapor itu sebagai ketidakbecusan Bawaslu. Nah, makanya kami perlu mempertegas di sini bahwa semua laporan yang masuk ke Bawaslu itu pasti kami tidak lanjuti. Jikapun tidak terpenuhi syarat material dan syarat formilnya, Bawaslu akan menjadikan itu sebagai informasi awal. Ya. Oke. Nah, Tribuners dan juga Pak Subair, kita tadi sudah lihat ya pelanggaran jenisnya seperti apa, kemudian pencegahan yang dilakukan bukan hanya Bawaslu saja tapi bekerja sama dengan berbagai pihak. Lalu misalkan entah itu ada laporan atau temuan yang masuk ke Bawaslu, prosedur penyelesaiannya seperti apa? Nah, yang pertama ya harus melapor. Baik secara kita juga mempunyai sebuah sistem pelaporan online dan bisa langsung melapor ke kantor. Kami punya petugas penerima laporan. Sebuah laporan tentu saja harus terpenuhi syarat materi dan syarat formilnya. Pelapornya harus berani menunjukkan dirinya, menyerahkan identitasnya, ya kan? Kemudian terlapornya jelas, ya, kemudian pelanggarannya jelas, regulasi atau norma apa yang dilanggar, dan kami punya batas waktu penyelesaian. Berbeda dengan laporan-laporan yang umum, laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu itu harus dilakukan dengan cepat karena dikejar atau dibatasi oleh waktu. Jika laporan masyarakat itu tidak terpenuhi syarat materialnya ataupun syarat formalnya, maka laporan itu kemudian oleh Bawaslu dijadikan sebagai informasi awal yang akan ditelusuri. Pada saat penelusuran, jika terbukti bahwa laporan itu betul, maka berubah menjadi temuan. Gitu. Jadi tidak ada laporan yang dibiarkan tidak ditindaklanjuti. Bahkan kami pun mengikuti pemberitaan di media, baik online maupun cetak, dan jika ada pemberitaan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu, itu pun kami jadikan sebagai informasi awal. Ya, akan kami telusuri, dan jika menemukan dugaan pelanggaran, maka akan kami tetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu. Baik, kalau misalkan kasusnya ini ada masyarakat yang karena ini berkaca lagi dari peraturan KPU tadi bahwa misalkan pemasangan APK dan atribut lainnya jika itu meresahkan masyarakat, nggak boleh kan? Ya. Nah, kalau masyarakat di tingkat desa misalnya merasa tidak nyaman dengan pemasangan stiker misalnya di rumahnya karena bikin rame dan segala macam, dia tidak senang, dia merobek atau dia melaporkan, itu boleh? Sebenarnya jika alat peraga atau bahan kampanye itu dipasang di tempat milik pribadi atau privat, maka tidak perlu meminta izin kepada orang lain, karena yang punya rumah semua yang menjadi milik pribadinya itu menjadi kewenangannya
pemilik pribadi itu. Jadi silahkan merobek atau membuka. Nah, sih. Jika itu di wilayah atau di tempat pribadi. Iya, iya. Jika itu dipasang di tempat umum, harus hati-hati karena merusak alat peraga kampanye itu diancam dengan pidana. Nah, Ancamannya 1 tahun penjara. oke. Denda 12 juta. Jadi hati-hati. Hati-hati. Oke ya, Tribuners ya, itu perbedaannya ya. Beda kalau dipasang diam-diam di rumahnya dan pemilik rumah merasa tidak nyaman dengan pemasangan itu boleh disobek. Tapi kalau di tempat-tempat yang diperbolehkan berdasarkan peraturan KPU, terus Anda dengan sengaja secara sadar merobek atau merusaknya, itu nanti akan berhadapan dengan ancaman tadi. Ya. Tapi jangan hanya tempat-tempat yang dibolehkan. Di tempat yang dilarang pun, saya pikir masyarakat tidak boleh melakukan tindakan sendiri. Misalnya ada alat peraga yang dipasang di halaman masjid atau di halaman gereja, atau mungkin stiker dipasang di dinding tempat ibadah. Kan kalau dirobek sendiri mungkin bisa jadi yang akan dipersalahkan sama peserta pemilunya sama pendukung ya lagi. Pada akhirnya mungkin yang peserta pemilu ini salah, tapi kan panjang urusannya. Betul. Jadi saya sarankan lebih baik dilaporkan ke Bawaslu. Oke. Supaya Bawaslu melakukan penindakan. Baik. Paham ya Tribuners ya. Kita mendapatkan pencerahan banyak dari Pak Zubair di sore hari ini. Dan Pak Zubair nggak terasa juga kita udah di penghujung obrolan kami. Mungkin sebagai closing statement-nya yang pengen disampaikan ke Tribuners, silakan. Ya, Tribuners, pemilu ini bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU. Bukan juga menjadi hanya ruang bagi peserta pemilu. Tapi pemilu ini adalah milik semua. Pesta ini milik kita semua. Baik. Kita akan memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan yang akan mengurusi seluruh hajat hidup kita. Kita pun akan memilih perwakilan kita di legislatif yang akan menentukan arah bangsa dan masyarakat serta daerah kita 5 tahun ke depan. Sehingga jangan kemudian menyerahkan ini kepada hanya sekelompok orang, tapi kita harus bertanggung jawab atas pemilu ini. Kita harus mengambil peran, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, kita harus menjadi rakyat yang berdaulat, bukan memilih karena janji-janji uang, bukan memilih karena kesamaan suku dan agama, tapi kita memilih karena hati nurani. Dan jika menemukan pelanggaran pemilu yang merusak integritas pemilu, ya silahkan laporkan ke Bawaslu, dan saya jamin laporan Tribuners akan kami tindak lanjuti. Jika kami tidak menindaklanjuti, atau ada jajaran kami di bawah yang tidak menindaklanjuti, silahkan diprotes, silahkan dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang akan melihat apakah kami dan jajaran ini profesional atau tidak. Baik, Tribuners, nggak terasa sudah ya kita di penghujung obrolan kami di Tribun Bastory bersama dengan narasumber kami yang merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Pak Zubair, dan semoga kita dengan penuh sukacita, tanggung jawab, dan percaya diri nanti menghadapi tahun politik yang saat ini sudah jalan dan pemilihannya nanti akan berlangsung di Februari 2024 mendatang. Semoga dari pilihan-pilihan kita, putusan-putusan kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentunya amanah, yang bisa membawa negeri ini, bangsa ini ke depannya lebih baik lagi. Dari studio tribunampon.com, saya Ajeng Hatale mengucapkan terima kasih dan kebanyakan Pak Zubair, dan Tribuners juga yang sudah menyaksikan kami di Tribun Bastory. Kita jumpa di lain waktu dengan narasumber kece dan tema-tema menarik lainnya. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi